Nah, sekarang tuh kita bakal lanjut ke segmen yang berikutnya. Apa itu? Segmen Nirmana. Apa artinya? Ini ramai masyarakat nanya. Oh. Jadi kita tuh bakal bacain Q&A dari netizen buat akang-akang semua ya. Boleh? Aja nih. Kita langsung aja baca ya. Dari yang pertama, Shalmanowski. Ini buat 1920 atau Keduanya aja ya, satu-satu. Kalau bikin pameran itu termasuk ria gak sih? Dosa tuh ya. Kan ini pamer gitu konteksnya. Oh. Ayo. Ria Kita cari ayo mah nanti lah. Yang dosa sama ini dah. Dosa. Jadi menurut saya gitu ya, netizen gitu ya. Jadi menurut saya tuh pameran tuh enggak ria. Soalnya ini mah beda terjemah lah ya istilahnya. Beda. Jadi sebenarnya tuh pameran tuh kayak apresiasi kita terhadap karya kita sendiri untuk dikenal luas oleh khalayak ramai gitu. Jadi kita juga butuh butuh effort gitu dari effort dari masyarakat tuh tentang karya kita. Effort. Ya mungkin segitu dari saya. Berarti itu kalau apresiasi, berarti kalau kita naik mobil mewah terus gelangnya emas tuh itu termasuk effort ya, apresiasi buat diri kita, bukan ria maksudnya. Cuma kemajuan namanya. Ya, itu beda lagi sih. Beda lagi. Kalau dari akang-akang berdua? Kalau dari saya, pameran itu ya bukan ria sih. Tapi apa realistis? Jadi berbeda. Enggak. Jadi kayak apa ya? Inilah usaha kita. Woi. Pamerin gitu. Oh, jadi kita tuh udah memperjuangkan Capek. semuanya gitu, udah berlumuran darah, udah babak belur. Oh, masa belum murah. Oh, ini kita enggak. Oh iya. Ini tuh aja sih berkembang. Kalian masih Indonesia ini loh. Oh iya. Ya, lanjut ke netizen yang kedua, boleh mas? Bacain Apa? yang ini. Naga Swing. Apa sih pameran itu? Terus kenapa harus ada pameran? Nah, Boleh. Apa sih pameran itu? Terus kenapa harus ada pameran? Apa sih pameran itu? Ya pameran itu kita memamerkan karya yang kita bikin, yang kita buat. Kita udah capek-capek nih membuat dari konsep, dari segala macam apa yang mau dibuat, proses itu. Nah di pameran tuh itu loh, ya titik temu, ya itu di situ. Itu sih. Oh dari pameran itu ya. sendiri. Kasih ini buat Apa ya? Pameran itu juga untuk hasil kerja keras karya kita gitu. Agar bisa apresiasi. Ya kita apresiasi juga gitu kan. 2000 ya apresiasi. Terus karena kerja keras soalnya ya. kemarin kan karya-karya Bukan ini mah heureuy. seperti mata kali itu. Yaudah, sekarang kita lanjut ke ini yang ketiga. Ini dari UCS. Yusi. Apa kendala tersulit persiapan maupun pelaksanaan pameran teh tersebut? Oh dari kita dulu. Oh iya. Dari itu dulu. Kita mikir dulu tuh. Coba dari yang muda dulu. Ya kendala tersebut apa ya? Kalau dari kepanitiaan itu nyatuin pemikiran dari Ego orang-orang ya? Dimana beberapa pikiran, beberapa ego itu menjadi satu. Terus Kalau dari kita, dari apa? Dari kita sih kesulitannya tuh dari segi waktu sama kesibukan masing-masing panitia gitu. Karena kan terlebih dari keadaan sekarang gitu ya, kita tuh panitia tuh harus mulai terbiasa buat diskusi apa tentang kegiatan tuh online gitu. Oh, iya. Kendalanya sih di situ. Karena sekarang orang-orangnya juga berjauhan ya. Iya, Jadi betul. sulit ke Bandung, ke Bekasi. Itu sih kendalanya. Komunikasi.
Komunikasi. koordinasi ya, makanya itu yang menyebabkan gitu, yang menyebabkan si komunikasi antar panitia tuh selalu miss gitu. Oh iya, jadi kita tuh emang diasah gitu ya di orang tempat berjauhan, terus kendala sinyal juga. Jadi sering terjadi miskom tuh di situ. Oke, lanjut buat mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Dari Hi_Harvey. Harvey lah. Apa sih momen yang nggak akan teteh lupain pas bikin pameran? Ini dulu. Terus. Apa ya? Fakultas STEM kah dari bawah ke atas? Kayak lebih ke kerjasamanya itu antar panitia dan yang ikut pameran juga gitu kan. Terus apa tadi pertanyaan? Mau menjawab yang mana? Momennya nggak bisa dilupain gitu. Oh ya yang manis atau pahit, momen yang teringat terus terngiang-ngiang. Kehilangan apa? Sama ininya antusias masyarakatnya gitu yang kemarin datang ke acara gitu kan. Apresiasi. Ya Apresiasinya sih. apa begitu ya? Kalau dari Akang? Ya sama. Oh, bedanya sama gitu ya. Kalau ya bedanya apa? Bedanya. Ya pasti ada bedanya kan. Setiap orang tuh punya, dia. setiap orang tuh punya kesannya tersendiri gitu. Sama sih selalu. Enggak sama. Cara mereka ke 19. Jadi yang tak terlupakan gitu ya. Nah, yang tak terlupakan mah dari kita tuh paling kekompakannya gitu. Kekompakannya. Jadi bareng-bareng, terus apresiasi dari pemateri kan dari luar itu pematerinya. Dari pemateri sama dari Kaprodi, dosen-dosen di KAFI, Pak Eko, dan yang lainnya gitu, sama dari kepala yayasan SNTB gitu. Kepala yayasan. Kepala yayasan atau ketua? Ketua. hati sama bapak itu. Ya kalau dari aku gimana? Kalau dari saya yang Sama sih. bukan yang teringat tuh behind the scene. Behind the scene saat pameran yang mau dibuat, terus pro kontra yang kita antar panitia, egonya yang tinggi, kita mikirinnya kayak gimana, itu sih momen yang paling rame dan paling menyebalkan gitu. Paling berkesan. Oh ini muncul lagi satu dari netizen. Baru muncul sekarang guys, kemana aja kamu? Waduh. Dari @tials_. Apakah mental harus dipersiapkan ketika akan mendatangkan pameran? Ini mental nih. Dari mana dulu? Nah, ini. Ya udah, mana aja. Oh, saya dah. Jadi mentalnya paling benar ya. Mental emang benar-benar harus disiapkan sih. Iya. Kayak jadi si acara itu nggak melulu berjalan. Wih. Ini pasti ada link. Pasti ada motor GP. Pernering gitu ya. Pernering. Harus benar-benar Harusnya lewat jalur cepat gitu. Ini tadi kan yang mau jawab. Sebenarnya kalau udah siap semua gitu ya dari segi apa yang mau dipamerkan dan juga kesiapan panitia, sebenarnya tinggal kita berjalan aja gitu. Oh iya sih. Di mental Mentalnya itu ya. Betul ini, betul. Kalau udah siap semuanya ya nggak kenal calon. Jawa. Untuk girl pasti bisa. Dari Dari saya kesiapan mental tuh memang perlu gitu kan. Soalnya masing-masing mahasiswa ataupun mahasiswi juga kan yang bersedia buat ikut pameran tuh harus nyiapin mental gitu. Mental dia ngebagi waktu misalkan, Iya. baik ngebagi waktu sama kerjaannya, sama tugasnya misal, sama kesibukan mereka di luar sana lah. Itu sih yang harus benar-benar disiapin mah. Menurut saya gitu, menurut aku. Paling sama sih. Terus namain Kayak aku. Biasa aku. Kamu? Oh, Kak. Kamu. Mungkin
nambahin ini sih, yang harusnya kita yang belum siap harus jadi siap, yang nggak bisa kita harus bisa. Itu sih. Yang tadi ditembak Bisa. namanya ketua gitu misalnya. Ya udah aku terima ya. Siap. Terima kasih. Itu sih. Ya udah. Oh, habis ternyata pertanyaannya ya. Gak muncul lagi. Nah, jadi kan tadi udah dijelasin ya dari pameran BDBL sama dari Exodus. Berat. Mungkin kita bisa ambil kesimpulan gitu ya bahwa mata kuliah DKV itu bukan hanya harus bisa nggambar doang gitu ya, jadi lebih luas. Kita tuh harus di bidang fotografi, layouting, branding, videografi, dan lain Biasanya sebagainya. juga kan susah. Oh iya, di bidang soft skill-nya juga kita tuh biasa dari kerjasama, mental, kayak deadline, terus manajemen waktu, manajemen tempat, dan lain sebagainya. Ya mungkin untuk teman-teman yang belum merasakan di Itu juga merasakannya sendiri. nanti bisa tahu feel-nya. Itu juga kalau yang lulus ya. Kayak Ngomong di sana. tapi benar kalau nggak lulus mata kuliah fotografi doang kan nggak bisa ikut BDBL. Oh iya. Terus nggak lulus mata kuliah sebelumnya nggak bisa ikut teknik kamera. Jadi yang penting lulus dulu, kerjain dulu yang ada di depan mata gitu, jangan persiapin yang jauh-jauh. Ya paling segitu dari kita ya. Sangat terima kasih buat Terima kasih para buat narasumber tamu yang sudah- sudah kedatangan.